Namun Allah malah memilih bunda-bunda, bapak, akang, teteh untuk kumpul di sini sama mengingatnya. Meskipun sendalnya ada, sepatunya ada, kendaraannya ada, bajunya ada, niatnya sudah. Kalau Allah tidak izinkan sampai ke sini, bisa ke sini tidak? Berarti yang sudah sampai sini karena kita hanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Ya Allah, semoga pertolongan Allah ini bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Alhamdulillah dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita udah sampai di hari ke-11 apa 12? 11 yang berarti telah berlalu nyaris setengahnya. Dan ini bulan yang amat dinanti-nantikan bagi yang hatinya amat sangat hidup, karena tahu kita akan pulang ke hadapan Allah, tahu pengennya ke surga, tahu ingin dapat tempat berpulang dan balasan yang baik. Nah, untuk menggapai cita-cita kita itu, bulan ini tuh bulan yang paling mudah untuk membuat kita layak mendapatkannya. Sampai ada yang bertanya waktu itu, kalau kita bertobat kepada Allah, ada tanda nggak sih bahwa kita itu bakal diampuni oleh Allah? Salah seorang guru kami menjelaskan bahwa lihatlah dirimu, sampaikah engkau ke bulan Ramadan? Maka jika sampai, Allah pasti akan mengampuni. Asal kitanya bertobat. Ya, kenapa? Satu, jelas mudah bagi Allah mewafatkan kita ketika dulu kita sedang bermaksiat, detik itu juga. Tapi Allah malah izinkan kita masuk ke bulan suci ini bukan karena kita yang sudah soleh tadi sekali lagi, tapi bisa jadi alasan paling kuatnya Allah menanti taubat kita. Ya, apalagi mengingat kita tadi bercita-cita ke surga. Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Satu. Ya, kita yang cita-citanya ke surga, apa dosanya cuma satu? Ya, maka semoga setiap harinya kita berupaya menghidupkan hati kita ya, insyaallah. Bismillah. Dan kabar gembira dulu terkait bukti ini bulan yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan semua udah pernah dengar. Dan karena seharusnya setiap tahun ini pasti diulang-ulang. Ini sahih dari riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, beliau bercerita tentang ada dua orang sahabat yang baru masuk Islam. Masuknya barengan, syahadatnya bareng. Amalannya sama, sholatnya segitu, sedekahnya segitu, zakatnya segitu, jihadnya barengan. Yang beda apa? Bedanya meninggalnya. Yang satu meninggalnya di medan perang, syahid. Yang satu umurnya lebih panjang 1 tahun dan meninggalnya di kasur hangatnya. Empuk, hangat ya. Yang satu di medan perang, yang satu di kasur hangat. Kira-kira yang nyampe surga duluan yang mana? Syahid ya. Nah, tapi Thalhah bin Ubaidillah mimpi dalam tidurnya. Ia sedang berada di depan pintu surga dan ada suara dari dalam surga yang mempersilahkan masuk sahabat. Ternyata yang diperintahin masuk duluan adalah sahabat yang meninggalnya 1 tahun kemudian, yang tidur, yang meninggalnya di kasur hangatnya. Iya. Baru setelah itu yang dipanggil yang syahid. Maka ngahulang Thalhah. Nah, ngahulang ngerti kan ya? Jadi saya menyesuaikan ya. Melamun mikir, kok duluan yang tidur di kasur hangat ya? Maka ketika bangun, dibawalah mimpi ini, ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan, maka Rasul pun memberi jawaban yang masya Allah. Jawaban yang Rasul berikan, al-qamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukankah engkau mengetahui
sahabat yang satu lagi hidup 1 tahun lebih lama sehingga ia berjumpa dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Maka Masya Allah, ibadahnya si sahabat ini di bulan Ramadan membuat ia punya pahala yang cukup untuk menyusul pahalanya orang yang mati syahid. Ya, Bu, kita dipikir-pikir nanti akan ketemu Syekh dari Palestina. Wah nih Bu, ikut ke sana Bu, ngadepinnya ledakan, ngadepinnya tembakan. Tidak semua punya cukup nyali, ya. Tapi dan cita-citanya sama, ada pengen ke surganya Allah. Pakai apa? Kalau kita pengen jujur, sebutkan satu aja sholat kita dari akhir balik sampai detik ini yang yakin itu diterima Allah. Gak bisa jawab ya, saya juga nggak tahu. Tobat saya juga nggak tahu diterima atau enggak. Sholat saya juga nggak tahu diterima apa enggak. Kabar buruknya kan gini, tiap kali kita ibadah, kita nggak yakin itu pasti keterima. Tiap kali kita maksiat, nggak mungkin malaikat ketiduran, pasti kecatat. Ya, sedangkan dan kita ibadah 5 waktu doang cuma itu di bawah 5 menit ditambah, kadang nambah lebih dari 5 menit Bu, gara-gara lupa rakaat. Ya. Alhamdulillah ya. Terus berkata seimbang, bicara seimbang mah nggak bisa Bu. Karena kalau bicaranya seimbang berarti 12 jam sholat, 12 jam beraktivitas. Mungkin nggak? Enggak. Makanya tapi kabar baiknya di dalam Islam itu semuanya bisa jadi amal sholih. Seorang suami pergi meninggalkan rumahnya untuk bekerja dengan niatan lillahi ta'ala, hanya untuk menjadi jalan nafkah bagi orang-orang yang disayanginya, yang disayanginya secara halal ya, istri dan anak-anaknya. Karena ada orang untuk yang disayangi secara tidak halal, selingkuhannya gitu ya, pengen dia biayain juga ya. Maka naudzubillah misalkan umurnya nggak nyampe tempat kerjanya, niatnya benar, berangkatnya juga ikutin Nabi, kaki kanan dulu, udah baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, doa gitu ya. Niat ya Allah, hamba niat mencari nafkah untuk orang-orang yang hamba sayangi. Umurnya nggak nyampe syahid insyaallah. Jadi amal soleh. Tapi sekali lagi nggak tahu kita yang mana yang diterima. Ya. Sedangkan ibadah kan kadang kita ibadah itu kebagi jadi 2, ada yang sah, ada yang diterima. Ada yang sah, ada yang diterima. Sah mah gampang tuh, syarat sama rukun terpenuhi, selesai urusan. Habis main futsal, bapak-bapak masih pakai baju main bolanya, basah oleh keringat, bau ketek, hasilnya masih ada dekil-dekil bekas rumput gitu. Tapi langsung ambil wudhu, langsung sholat. Itu pun sholatnya 5 rakaat. Tapi syarat dan rukun terpenuhi, sah insya Allah, gugur kewajiban, gak jadi dosa. Diterima belum tentu. Ya. Sedangkan kita untuk nyampe surganya Allah nih gak cukup sah doang. Karena sah itu sekedar seri, itu jadi gak jadi dosa lah gitu ya. Jadi pahala. Nah ini perlu yang diterima oleh Allah. Nah untuk diterima oleh Allah, syaratnya 2, insya Allah semua hafal. 1, niatnya lillahi ta'ala, niatnya benar. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Nah gitu ya bisa ya. Niat benar, cara benar. Niat yang benar itu yang gimana? Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sholat duhanya bukan karena lagi ada calon mertua ya. Pas lagi jadi imam, biasa pas jadi imam baca sengaja dipanjang-panjangin ya, dimerdu-merduin, padahal giliran sholat sendiri di rumah kuliah gitu misalnya. Insya Allah ya. Karena kalau misalkan pas lagi sholat imamin jemaah, asyam setelah 15 ayat, pas sendirian ya lebih panjang, sok al-takwir ya, anaba ya, abasa enggak ya. Pas imamin anaba ya pas sendirian di rumah sok maka al-baqarah sekalian atau juz 1 lah minimal. Sholat sunnahnya Nabi ya, sholat tahajudnya Nabi ya. Beberapa riwayat memang salah satu yang paling luar biasanya, Nabi itu 1 rakaatnya Al-Baqarah selesai, lanjutin An-Nisa dulu, baru lanjut Ali Imran. Lumayan Bu, 5 juz lebih ya, 100 halaman lebih gitu.
Ya. Atau sependek-pendeknya sholat sunahnya Nabi, satu rakaatnya itu baca 100 ayat surat Al-Baqarah. 100 ayat surat Al-Baqarah. Nggak nyampe 1 juz sih, karena juz 1 itu Al-Fatihah ditambah dari alif lam mim sampai ayat 141. Ya. Sampai ayat 141. Itu 1 juz. Juz 2-nya 142 sampai 252. Juz 3-nya 253 sampai Ali Imran-nya ayat 93 sih saya ya. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi gitu dia, insya Allah ya. Nggak tahu mana yang diterima. Yuk, nyampe ini kita di bulan Ramadan. Riwayat itu tadi sampai kepada kita mimpinya Toha. Bismillah ya Allah, mau keterima nih ibadah. Dan gimana lagi cara nyusul orang yang mati syahid pahalanya. Tapi Allah sampai kita di bulan Ramadan. Hanjakal kalau nggak ibadah benar-benar ya. Ya, lebar. Ya Allah. Terutama kalau pengen benar-benar keterima, nah ini dia, izin mengulang ini ya. Ini udah diposting sebelum, dan kalau nggak salah ini yang paling banyak ditonton. Ini bercerita, Hadi mengingatkan kalau ada yang bangun terjaga di malam hari. Terjaga itu nanti artinya berarti bisa jadi dia begadang Pak ya, belum tidur. Atau tidur terus kebangun, entah pengen kencing, entah digigit nyamuk, entah kebangun anak-anak pada teriak sahur-sahur gitu ya. Nah kan ini kan Ramadan lebih gampang bangun malamnya, lebih gampang bangun sebelum subuhnya, gara-gara sahur. Yuk jangan makan doang tidur lagi, ya. Tapi sebagaimana yang Nabi sampaikan ini, dia terjaga di malam hari, lalu ia duduk dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini tidak ditambahkan yuhyi wa yumiit ya. Jadi langsung diriwayatkan ini. Setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir tambahkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Hai Allah ampuni aku. Ya. Dari 6 kutubus sittah, kitab sahih yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Hanya Imam Muslim yang tidak meriwayatkan ini. Jadi 5 imam yang lain meriwayatkan ini. Jadi mutawatir, sahih. Terus emang kenapa kok kalau udah baca itu, kata Nabi, kalau dia berdoa akan dikabul. Sok maka yang punya doa ya, yang punya hutang, yang punya hajat, yang menanti keturunan, yang menanti jodoh, maka ya. Kalau dia bertobat akan diampuni. Nah ini juga maka ya. Sebetulnya walaupun di luar bulan Ramadan pun ini sebetulnya bisa ya. Cuman nggak cuma di bulan Ramadan aja. Cuman kan lebar Ramadan udah kepalang sekalian sahur. Kalau di bulan lain kan kita lebih susah bangun sahur. Ya. Kadang bangun tapi nonton Liga Champion, nonton bola. Insyaallah. Yang paling terakhir yang paling keren. Jika dia mengambil wudhu dan sholat, maka sholatnya akan diterima. Simpian. Kok sekali lagi apa pentingnya sholatnya diterima? Nih, manusia itu kita berbuat 1000 kebaikan, 1000 kebaikan kita bisa hilang gara-gara satu kesalahan kita. Ingat kalau misalkan ada ibu-ibu lagi ngambek, Papa mah nggak pernah peduli sama aku. Seolah-olah ibu teh disiksa bertahun-tahun ya. Gitu nggak Bu? Nggak lah ya, sini mah banyak bersyukur insyaallah. Tapi kalau Allah 1000 kesalahan kita, Allah punya hak mengampuni 1000 lainnya ketika ada satu aja amalan yang Allah ridho. Ya, itu kalau Allah. Mata atau kalau misalkan bukan karena maha penyayangnya Allah, nggak akan ada tuh riwayat seorang wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing terus diampuni. Nggak mungkin ada riwayat kayak gitu. Nah kalau mau timbangan dosa mah itu udah beratan mana? Ya. Tapi Allah punya hak mengabaikan itu semua ketika Allah ridho dengan amalan hamba ini. Ya. Kapan kok supaya Allah makin meridho menerima amalan tersebut? Kalau karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, di dalam kitab Al-Hikam, justru tentu harus yang paling ikhlas ya, paling ikhlas.
Cuman kadang gimana caranya paling mudah biar kita ikhlas? Biasanya justru yang kita ikhlas tuh amalannya kecil-kecil, ya. Amalannya kecil-kecil itu makin gampang kita ikhlasin. Kayak sedekah 2.000 sama 2 miliar, perbandingannya jauh ya. Tapi 2.000 mah insya Allah mau kepikir, ya. Berarti kan makin kepikiran, makin gak kepikiran, makin ikhlas ya. Atau misalkan berangkatin satu jemaah al-jais semuanya di umrohin, masya Allah, ya. Tapi agung, dibangga-banggain terus. Perkenalkan, saya Fulan yang telah memberangkatkan kalian umroh. Disebut ya, gitu ya. Insya Allah. Sampai dulu ada parodinya tuh, yang film yang di menjelang buka. Setiap kali dia sedekah dicatat sama dia. Sedekah 10.000, nanti Allah mesti ganti 700 kali lipat. Orang terlanjur kaya katanya ya, Masya Allah. Ya namanya juga dagelan ya. Tapi Masya Allah ya, amalan itu bisa jadi gede, bisa jadi baik, bisa jadi besar. Wallahi satu yang paling krusial niatnya ya. Maka di dalam kitabnya Imam Nawawi bab nomor 1-nya itu selalu kebanyakan dari setiap kitabnya adalah hadis yang innama amalu bin niyat. Di hadis Arba'in Nawawi 42 hadis nomor 1-nya yang itu. Kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 1-nya yang itu. Bab niat. Saya bukan nakut-nakutin ya, ini ngiyatin kita nih. Niat, bicara niat. Ada kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Suka dengar nggak tafsir Al-Qurtubi? Pernah dengar mudah-mudahan minimal ya. Imam Qurtubi itu ketika menjelaskan tentang niat, dia cerita kayak gini. Beliau bilang kayak gini, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Entah dia mandi wajib atau bersuci wudhu, dengan niatan untuk mendinginkan badannya. Gesma puasa, panas ya, bentar lagi zuhur nih, sekalian biar adem, habis ini sekalian sholat. Beneran sholat bu, habis itu dia. Tapi kata Imam Qurtubi sekali lagi ya, kalau ada niatan seperti itu belum cukup untuk amalannya diterima sama Allah. Segitu teh beneran wudu, beneran sholat. Ya. Kenapa? Karena itu ranahnya ibadah, dan ibadah satu-satunya zat yang layak diibadahi demi Allah, hanya Allah saja. Terus kita campurin ada niatan, baik itu untuk diri sendiri atau untuk siapapun, di situ kita campur. Kata beliau sekali lagi, bisa jadi gak diterima. Ya. Beliau kasih contoh yang lain. Kalau ada orang puasa sunnah dengan niatan sekalian biar badan sehat, kan kata dokter puasa itu sehat. Beneran puasa, beneran nahan lapar, beneran nahan hawa nafsu, beneran sampai maghrib. Tapi sambil ada niatan pengen sehat, segitu teh yang pengen sehat. Sama kata Imam Al-Qurtubi, belum cukup untuk diterima Allah. Ya. Dan yang paling kesalahan beliau bilang kayak gini, ini dalam bahkan dalam bab sholat. Kalau ada orang jadi imam, beliau mengilustrasikan, lalu imam ini ruku. Kalau ruku kan kita jadi kadang bisa kelihatan ada yang baru datang ya, masbuk. Terus orang masbuk, orang masih lari masbuk. Sebetulnya si imam bacanya udah beres, terus dia sengaja ngelama-lamain rukunya biar orang itu sempat masbuk. Ya. Karena kalau dia ikut pas ruku kan orang itu gak usah ulang rakaat, ya. Lalu dia sengaja melakukan itu dengan niatan agar saudaranya tidak perlu masuk, tidak perlu ulang rakaat. Sama kata Imam Al-Qurtubi, bagi beliau itu beliau tidak boleh melakukan, gak mau melakukan. Ya, walaupun secara fikih boleh, ya. Tapi ini sedang bicara niat nih. Ia sedang menjadi hamba di dalam sholat sedang membungkuk kepada Tuhannya. Lalu diniatkan ada untuk makhluk lain, bukan murni hanya untuk Allah. Bagi beliau nggak berani melakukan itu karena takut nggak diterima oleh Allah. Hingga dengar tafsiran ini, Bu, ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh Allah? Ya Allah, ya Masya Allah. Nggak datang pengajian sekalian hoyong foto jeung si koko. Aduh, ulah, bener. Niatin bener-bener ngaji aja. Enggak, kan rugi ya. Udah mah capek, panas, bensin, ongkos ya. Udah gitu tinggal keterima kok Allah. Rugi gak sih? Rugi ya tuh. Bukan ada kudu udah we lillahi ta'ala.
Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah kami diperintahkan untuk menyembah Allah itu benar lillahi ta'ala saja, mukhlis, hanya ikhlas hanya kepada Allah saja. Ya. Ibarat ya, saya suka kasih contohnya, ibu semua suka susu sapi murni? Suka. Saya campur tai sapinya sesendok mau? Nggak mau. Setengah sendok? Tohoyong kan? Dikocek lah bu mual katingal. Masih nggak mau juga? Oh berarti kita aja sukanya sama yang murni. Atau apalagi Allah mengurus rezeki kita, layak diibadahi, kita juga diciptakan untuk beribadah, terus kita ibadah dengan ada niatan lain selain Allah. Makanya itu yang membuat Imam Al-Qurtubi nggak berani menyampurkan niat-niat lain. Ya, ya Allah, yang mana ya yang keterima ya? Sedangkan dosa teh pasti kecatet. Ibadah kadang niat nggak lurus, gagal diwai ya Allah. Allah, kepalaan baik ini mah. Masih diizinin kita kumpul, ditutupin aib-aibnya. Begitu kadang sesekali dibuka aib kita nggak terima. Nggak terima saya dihina sama dia kayak gitu. Padahal kehinaan diri yang asli lebih banyak daripada hinaan yang diucap oleh orang itu. Dan orang itu paling ucap satu yang Allah buka, dasar si Denis banyak ngomong. Dia nggak tahu mungkin saya banyak utang, banyak cicilan, banyak lain-lain, nggak tahu. Ya. Kita ngerasa pujian orang itu adalah diri kita yang asli. Luar biasa sih ibu ini mah kumpulnya jadi pengajian, beres pengajian satu berangkat ke pengajian lain, ya. Insya Allah kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia jadi sidul, bukan itu ya. Kita kadang ngerasa ya Allah kemana-mana udah dimintai fatwa, dipanggil kiai, dipanggil ustaz, tangannya dicium dan lain-lain. Lupa bahwa diri kita yang asli. Dan Allah tahu kita pernah ngelakuin aja apa aja ketika sendirian, orang nggak tahu. Dan orang kadang biasanya muji itu jujur alasannya dua. Ya, satu karena Allah tutupin aib kita, dua karena pengen minjem duit. atau ada maunya. Ya. Sama fakta ketiga lah, orang puji itu sebetulnya ketika kita dipuji, yang dipuji bukan kitanya, tapi Allah. Ya, dipuji kamu dermawan, emang uangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau kata Allah itu uang di kantong ibu, memang harus jadi rezeki bagi hamba Allah yang lain. Mau ditahan-tahan satu mahagi pasti nyampe ke orang itu. Ya, yakin ya. Maka berarti setiap kali kita sedekah, aslinya kan berarti Allah yang sedekah kepada hamba tersebut. Kita cuma dijadiin jalan. Maha baiknya Allah, udah mah Allah yang sedekah, kita cuma jadi jalan. Kita diizinin dapat pahala biar bisa ke surga gara-gara jadi jalan doang. Nebeng jatuhnya kita teh. Ya. Tapi gimana kok biar kita bisa dapat nebeng pahala, diizinin dapat pahala? Caranya menghilang. Ngerti maksudnya? Jangan ngaku-ngaku. Enggak, ini mah bukan saya. Punten ini ada titipan. Enggak, jangan ngaku-ngaku. Ya. Hati-hati, ngebangun masjid 5 tahun bisa hilang gara-gara 5 menit. Luar biasa, ini dulu masjid sepi loh, cuman saya usahain, saya yang bangun, saya gitu. Kenapa harus saya terus ya? Hati-hati ya, gampang tergelincir. Makanya seharusnya topik yang paling sering kita jauhi adalah membicarakan tentang saya. Karena biasanya pakai bumbu. Ya, pakai bumbu. Nggak enak soalnya kalau misalkan papasan kita baru pulang dari warung, belum mandi, belum taraweh gitu ya. Tapi yang lainnya baru pada pulang taraweh. Biasa, Bapak habis dari mana? Taraweh di sana ya tadi. Mau jawab emang kata nggak, saya belum taraweh. Tensi ya, malu. Jadi kadang diain aja. Oh iya tadi di sana. Jadi bohong, ya bumbu lagi. Insya Allah. Gara-gara, oh tadi Bapak taraweh di sana. Imamnya siapa di sana? Aduh, mana kata taraweh dah aslinya ya. Makanya kebohongan itu hanya bisa ditutup dengan kebohongan lagi. Ya, akhirnya asal bunyi kan. Seingat saya kita pernah sholat di situ, nama imamnya misalkan Ustadz Burhan gitu. Ustadz Burhan. Kata yang nanya teh, loh bukannya Ustadz Burhan lagi umroh? Beliau udah pulang ya?
kudu going wae ieu mah ya. Iya ternyata pulang lebih cepat. Ini dia WA katanya pulang besok. Aduh. Masya Allah ya. Dah, tenang aja. Ini Ramadan momennya dahsyat luar biasa. Tapi yuk berpesan kita hidupkan hati ya. Kami berharap besar. Gak apa-apa orang pertama ngaji itu gara-gara patah hati, gara-gara keliling pinjol, gara-gara kalah main judi online, gara-gara kalah main slot, gara-gara dipecat, gara-gara apapun lah ya. Terserah. Tapi ketika akhirnya ngaji untuk nyari ketenangan, terus akhirnya rutin ngaji berbulan-bulan, bertahun-tahun, hati udah tenang nih, masalah udah kelar, masalah udah selesai. Yuk, jangan cuma nyampe situ. Sibuk jadi manfaat bagi orang lain. Ya. Kemarin sempat kajian di Bogor dikasih judul tanda orang yang dekat kepada Allah, tanda orang yang dicintai Allah dan dekat kepada Allah. Maka ketika akhirnya menenungkan tentang itu, ngebahas nanti tentang itu judulnya. Maka saya ngelihat apa sih persamaan dari semua orang yang udah benar-benar dekat sama Allah, benar-benar udah soleh asli. Maka salah satu persamaan dari mereka semua adalah mereka berupaya keras untuk nggak cuma soleh sendiri, tapi ngajakin orang jadi soleh, jadi kebaikan, jadi rahmat. Ya. Awalnya iya mereka juga gara-gara galau. Akhirnya tapi setelah tenang jadi rahmat bagi seluruh alam, ngajakin kebaikan. Sehingga pertanyaan hidupnya nanti berubah dari yang tadinya bertanya apakah aku sudah bahagia, sekarang bertanya menjadi sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Keren ya. Kok apa syarat berdakwah? Berarti kan harus jadi manfaat, mesti dakwah, nyebarin kebaikan. Saya mesti hafal berapa juz dulu, saya mesti hafal berapa ribu hadis dulu. Bukan itu semua. Ilmu jelas bagus untuk supaya kita nggak ngalor ngidul, ya. Ada rujukannya semua, ada nasnya, ada dalilnya. Tapi yang lebih krusial dari itu semua, saya izin mengulang ini kisah dari Umar bin Khattab yang masih selalu menjadi motivasi bagi diri ini. Waktu Umar bin Khattab masih jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi zaman kita mah presiden lah. Beliau tuh pengen ngangkat gubernur. Maka gubernurnya disuruh datang ke rumah. Nyampe ke rumah, gubernurnya ngelihat Umar lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang, wibawa-wibawanya orang main sama cucu, sama anak kecil. Kan konyol ya. Berarti kok kuninangnya mana kuninang gitu aja. Ikut main sama anak kecil, ya. Maka si calon gubernur ngelihat itu teh ilfil, namanya kieu Umar gitu ya. Pakai bahasa Sunda lagi gitu. Ya. Masa Umar yang katanya ditakuti setan ini teh, yang setan aja papasan gak mau, mendingan muter balik. Ini orangnya itu lagi main sama bocah gitu, konyol gitu ya. Maka ngelihat ekspresi itu dipanggil, kamu sini kamu, kenapa muka kamu kayak gitu? Sih dicarekannya, saya panggil. Kan dijawab, ditanya, emang kamu gak punya anak cucu di rumah? Punya lah, Amirul Mukminin ada di rumah. Terus kamu gak pernah main kayak gini sama anak cucu, bersenda gurau, ya, berkasih sayang, gak pernah, tidak pernah sekalipun lah Amirul Mukminin. Kan harus jaga izzah, jaga wibawa, ya. Maka apa kata Umar di saat itu? Maka pulang kau sana, tidak jadi diangkat menjadi gubernur. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Apa salah saya? Kalau dengan darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Semua ya, dakwah, mimpin. Kalau saya kan bukan pemimpin, enggak, kata Nabi di hadis yang lain, kullukum ra'in. Setiap diri dari kalian adalah ra'in, adalah pemimpin. Ya. Entah itu hanya memimpin satu anak, satu kandung, satu anak kandung semata wayang. Entah dia mimpin keluarganya, entah mimpin kantornya, entah dia manajer, entah dia ketua kelas, entah dia admin grup WhatsApp, ya. Semuanya, ya, dalam melakukan itu semua pakai kasih sayang, beneran, pakai cinta. Mata bu, orang curhat berduaan di kamar, ibu-ibu sama ibu-ibu. Yang satu nangis, ya Allah, das kita, ya Allah, ini sohib saya dari dulu bareng, sekarang dia nangis, sedih. Kita kasih nasihatnya gitu, karena sayang sama dia. Biasanya masuk tuh nasihat yang kayak gitu.
Daripada mungkin bicara seperti ini, ada kamera, ada yang nonton, ada followers, ada subscriber. Niat salah, tadinya bukan untuk berkasih sayang, harusnya berkasih sayang, malah niatan yang lain, bisa jadi malah nggak ketemu. Ya, nah untuk bilang. Maka inilah pentingnya. Oke, ilmu tetap jelas pentingnya, tapi pernah nggak ngalamin orang nasihatin pakai ilmu, pakai dalil, tapi nggak pakai kasih sayang? Contoh, lampu merah terpanas-panasnya bu, ya, diem di lampu merah, datang orang ke belakang kesenggol spakbornya doang bu yang kesenggol, bukan jidatnya, ya. Maka ketika kesenggol spakbornya, marah dia, balik badan, digebrak motor yang belakang. Hei, sabar dong, innallaha ma'as-sabirin, tahu? Waduh, pakai dalil. Bener dalilnya mah Al-Baqarah 153 itu. Tapi coba malah jadi damai masuk ke hati atau malah gelut? Gelut bu, beneran itu dua bapak-bapak. Saya padahal pakai dalil, pakai ilmu. Nah ilmu itu teh tahu dalil, ya. Insyaallah. Atau misalkan ya nasihatin orang tapi pakai ayat Al-Qur'an, tapi ngucapnya nggak enak. Misalkan gini, melihat ada orang yang pacaran, ahli neraka, ajib ngomong teh ya. Kata Al-Quran nggak boleh itu melanggar Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dasar tukang zina, kan neraka aja gitu kamu. Kira-kira itu yang dinasihatin pengen berubah atau pengen nonjok? Ya, ilmu ada gitu teh, ngomong teh pakai ilmu, tapi nggak pakai kasih sayang, wah rusak. Ya. Mantan Umar mantu mimpin pakai kasih sayang, masya Allah hidup hatinya benar-benar. Ingat cerita yang Umar dikasih kue sama gubernurnya? Di episode yang lain gubernurnya sowan, sekalian laporan lah ya, ibarat gubernur lapor ke presiden kan, bawa kue oleh-oleh, dicicip sekali gigit, raos, tapi nggak ngomong Sunda ya Umarnya, enak ini ya, laziz, masya Allah. Enak, karena saking enak ya langsung ditaruh lagi kuenya, ditanya, "Tar dulu, ini kue seenak ini di negeri kamu itu bisa dimakan oleh semua orang bahkan yang paling gak punya duit sekalipun?" Maka dijawab, enggak sih, ini kue mahal nih, menengah ke atas yang sanggup beli. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Di mana unta kamu?" Dibungkusin, langsung ditaruh lagi di untanya, suruh bawa pulang. Maka kata gubernur dia teh, "Ya Allah, ya wahai Amirul Mukminin, daiman kan kue gitu ya. Ini teh cuman kue." Maka dijawab oleh Umar waktu itu, ini jawaban sih gagah banget ya, masya Allah. "Ketahuilah, jika engkau menjadi seorang pemimpin, lalu negeri kita kelaparan, harusnya kita yang paling pertama lapar. Dan jika kita sebagai pemimpin dan negeri kita akhirnya makmur, wallahi demi Allah seharusnya kita yang paling terakhir kenyang. Biarin yang lain makan duluan." Maka ya Allah, gimana bisa makmur, bisa tentram? Ya, rakyatnya masih ada yang kelaparan, pejabatnya buncit. Ya, nggak mau dulu. Umar pernah ada satu episode dalam hidupnya, Madinah waktu itu lagi pacaklik, tapi qadarullah bisnis Umar masih jalan, jadi duitnya masih banyak. Ya, tapi beliau akhirnya sampai beberapa bulan hanya meminum minyak zaitun saja sampai tubuhnya menguning. Padahal bisnisnya lancar. Kenapa? Aku takut masyarakat berpikir yang tidak-tidak. Segitu teh halal bagi dirinya, tapi demi menjaga nggak mau rakyatnya kelaparan di beliaunya kenyang, ini ikut minum minyak zaitun. Ya, padahal itu halal bagi dirinya. Segitunya. Ya, nggak ada habisnya ini manusia, masya Allah, kerennya luar biasa ya. Suatu ketika beliau pernah mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol rantingnya. "Wahai ranting, enaknya jadi kamu." Kata yang mendengar, sahabat yang lain, "Kenapa jadi ranting enak?" "Ya iyalah, ranting mah tidak akan dihisab oleh Allah. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah." Ya, bahkan beliau menambahkan, jika sekiranya seluruh umat Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali hanya satu orang saja, maka saya yakin pasti saya si satu orang tersebut. Yang ngomong Umar, yang ngomong manusia yang kata Nabi kalau Nabi itu bukan Nabi terakhir dan akan ada Nabi lagi setelah Umar, maka orangnya pasti Umar. Dan maksudnya kalau ada Nabi lagi terakhir setelah Rasulullah,
maka beliau berkata orangnya pasti ummi. Ya. Tapi bisa-bisanya ngerasa seperti itu ya. Hidup hati teh Masya Allah. Ya. Makin tinggi keimanan, makin bukti tanda hati itu masih hidup. Salah satunya memang mudah nangis ya. Karena memang terlalu banyak tertawa bukan berarti tertawa itu dosa, tapi kalau terlalu banyak itu mematikan hati. Ya. Tanda hati yang masih bisa menangisi dosa itu tanda hati yang masih hidup. Hati yang masih hidup, tanda hidayah masih bisa masuk. Ya. Nggak sedikit orang di luar sana habis maksiat boro-boro nyesel. Di-update di status. Malam ini habis dugem di sini nih bro, gitu ya. Itu bilang. Padahal kalau dia nggak update status, nggak ada yang tahu bu orang. Ya. Makanya salah satu jenis manusia yang paling dibenci oleh Allah kan adalah orang yang jika dia bermaksiat di malam hari, Allah tutupi di siang harinya, tapi ia malah mengumbarnya, disebar ke orang lain, bro. Ya. Tadi malam nih bro nih sama perempuan yang ini nih bro, nah aku bilang, ya. Udahlah. Bulannya Ramadan, ini pada lapar ya. Lapar nggak sih bu? Bagus bu, jangan khawatir. Satu bab di dalamnya, salah satu bab dalam bahasan di bab itu adalah bahasan tentang lapar, ya. Salah satu hadis yang dibawakan oleh beliau di kitab tersebut adalah bercerita. Waktu itu bercerita di masjid di zamannya beliau, di zamannya Nabi, ada orang lagi sholat pingsan, maka dikira teh orang gila. Ketika bangun ditanya, kenapa kamu pingsan? Aku pingsan karena saking kelaparannya. Di zaman itu. Tapi yang lebih luar biasa lagi, apa komentar Nabi? Nabi ngelihat orang sholat sampai pingsan saking kelaparannya, Nabi malah berkata, demi Allah, jika ia tahu nikmat senikmat apa yang akan ia terima di surganya Allah karena laparnya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada itu. Gak masalah gue lapar tahu, ya. Malah ngelatih kita untuk meredam hawa nafsu. Punten ya, laki-laki nih Pak, ditaruh di dalam ruangan, pilihannya dua, ya. Satu, wanita tanpa busana izin. Yang kedua, nasi goreng lagi dimasak masih wangi-wanginya loh. Bapak lagi lapar luar biasa. 5 menit lagi nggak makan mati kelaparan. Pilih nasi goreng atau perempuan? Nasi goreng. Habis nasi goreng baru perempuan. Makanya terlalu kenyang. Kalau kata dunia medis ya, ada makanan yang disebut makanan aprodisiak. Itu makanan yang izin mohon maaf bisa meningkatkan gairah, keinginan untuk bisa meninggikan syahwat gitu ya. Makanya dengan akhirnya kan disebutkan bangsa jin itu mengalir di tubuh manusia itu melalui aliran darah. Kita makan, aliran darah tuh melambat, jadi terhambat ya. Hawa nafsu tuh lebih nggak berkuasa ketika lagi lapar. Karena tadi saya pikir sendiri, ya Allah di dalam ruangan dikunciin. Pilihannya ada tukang nasi goreng lagi masak, wangi-wanginya lagi masakin, siap sesuai selera kita. Mau cengeknya berapa siap, mau seasin apa siap, mau pakai apapun siap. Sama satu lagi ada perempuan, kayaknya makan dulu, ya kan? Makan dulu, ya. Karena emang ya udah itu lagi teredam juga hawa nafsunya ya, Insya Allah. Karena jangan takut gitu sama urusan lapar, ya. Karena di zaman-zaman itu tuh biasa. Nabi juga lebih sering lapar. Di kitab yang lain karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi di kitab Al-Hikam, di situ beliau menyebutkan ada 4 persamaan antara wali-walinya Allah. Beliau pernah ketemu orang-orang soleh asli ini, wali-walinya Allah, ya. Maka beliau menyebutkan 1 dari 4 persamaan itu adalah mereka semua orang-orang yang lebih sering lapar. Ya, nggak masalah bagi mereka lapar, biasa aja. Dan kalau pengen jujur, makanan yang kita makan itu rasanya cuma 5 cm dari ujung lidah sampai sini. Coba udah lewat sini udah nyampe perut, apa bedanya stik 500.000 sama tempe? Nggak ada, sama aja. Sama aja kalau udah lewat sini. Tapi demi lidah yang cuma 5 cm, berangkat ini makanan cuma ada di Lombok, berangkat udah ke Lombok. Ya. Padahal ada ayam taliwang juga di situ ya, makanan khas Lombok. Tapi katanya beda, benar-benar dibelain untuk berangkat demi lidah yang hanya 5 cm. Bukan nggak boleh, boleh ya. Cuman ya jangan dijadikan prioritas nomor 1 gitu. Ya. Karena kan kadang kita mau itu nomor 1 gitu ya, didahulukan.
Padahal enggak lah. Yang penting Allah suka, Allah ridho. Ada puasa selain untuk la'alakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa, akhirnya lama-lama puasa itu malah kita dari segala hal yang tadinya boleh bagi kita, makan boleh, hubungan suami kalau sudah menikah bukan di lain bukan puasa, tapi di lain bulan selain bulan puasa. Tapi ketika lagi puasa kan nggak boleh, ya kan? Yang halal bagi kita menjadi haram bagi kita, ya. Sehingga akhirnya lama-lama terlatih untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi kesenangannya. Orang terbiasa meninggalkan sesuatu kesenangannya, terbiasa nggak selalu memenuhi keinginannya, lebih terjaga biasanya insya Allah. Sampai akhirnya lama-lama biasa aja gitu. Mau makan ini kayak, mau makan itu kayak, mau dicaci kayak, mau dipuji kayak, ya. Akhirnya lama-lama kemelekatan dalam hatinya lepas, udah tinggal Allah doang di hati. Enak, ya. Berbuat baik yang tulus, bukan karena apapun, ya. Kalau udah berbuat baik dia malah jahat, ya dia yang rugi, kan dia yang jahat. Dia jahat kan dia yang dapat dosa, makanya dia yang jahat, kita yang dapat dosa, ada nggak mungkin. Apalagi kalau dia jahatnya ke kita, berarti dia transfer pahala dia ke kita. Kita digugurin dosa, pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Ya, tenang, nggak ada ruginya. Ya. Tapi kan kok masa udah dibantu dia malah nyebelin, coba lihat kelakuannya. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Dan kita berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi supaya Allah suka. Udah kita aja, tenang, lempem. Ya, mangga ya Allah mau diapain juga. Yang penting kau suka. Enak hidup kayak gitu. Tapi kan duitnya jadi hilang kok, tapi kan dijahatin. Udahlah, yang penting jadi tambah dekat ke surga. Apalah artinya ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya nggak bisa dibawa mati juga. Ya, kalau kita pikir ke arah sana lagi. Makanya, yuk bagi yang masih gampang stres, gampang galau, gampang menderita, ngeluh, yuk ngobrol sama hati, jujur sejujur-jujurnya. Penyebab kita masih gampang stres dan menderita itu alasan utamanya dua. Satu, kitanya terlalu cinta sama dunia. Dua, kitanya belum pengen surganya Allah. Udah itu doang teman. Ya. Kenapa kamu nangis? Iya, uang saya hilang, ditipu oleh teman saya sendiri. Ya. Ada orang yang kehilangan uang lebih banyak, enggak tuh nggak nangis. Kita ketipu berapa ratus juta misal. Dulu tahu berapa yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ketika membantu hijrahnya Nabi? Habis, nggak disisa. Sedih? Enggak, malah senang. Mus'ab bin Umair, tahu Mus'ab bin Umair? Dulunya bangsawan sebelum kenal Nabi, sebelum masuk Islam. Giliran masuk Islam, dipecatlah sama keluarganya, jatuh miskin bisa dibilang. Tadinya ganteng, wangi, sekarang jadi compang-camping, dekil, meninggalnya di medan perang. Dalam keadaan kedua tangannya buntung, menjaga, karena dapat amanahnya luar biasa, menjaga bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera Ar-Rayyah. Ditangkap dengan tangan kanannya, tangan kanan dibuntung, ditebas. Diambil dengan tangan kirinya buntung, ditebas. Dengan kedua tangannya udah buntung, berusaha memeluk bendera tersebut supaya nggak jatuh ke tangan musuh. Wafat dalam keadaan tangannya buntung dua-duanya. Lalu ketika Rasul menemukan jenazahnya, pengen nutupin juga nggak ada sehelai kain juga. Yang tersisa tinggal sehelai kain burdoh, selimut berbulu, yang kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan, kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Abdurrahman bin Auf lagi makan nangis, bu, ingat sama beliau. Kenapa wahai Abdurrahman? Aku iri, katanya kepada Mus'ab. Loh, kok iri? Kamu sahabat paling kaya. Sepertiga kota Madinah pernah kamu pinjemin duit, sepertiga kota Madinah yang lainnya pernah kamu sedekahin. Satu kota pernah ngerasain duitnya Abdurrahman. Kamu manusia paling kaya di Madinah ketika itu. Ya. Kenapa iri sama Mus'ab yang jatuh miskin? Kenapa? Karena ternyata kata Abdurrahman, aku takut beliau setiap hari berdoa agar jangan sampai ya Allah seluruh amalanku di dunia engkau balas dalam bentuk betapa kayanya diriku. Wallahi ya Allah, hamba gak butuh, hamba butuhnya nanti di alam setelah kematian. Hamba takut nanti mati, meninggal, wafat, menghadap ke hadapanmu, lalu engkau berkata, sudah tidak ada surga untukmu wahai Abdurrahman, karena semua amalanmu sudah dibalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Gak mau ya Allah, saya gak mau dibalas di dunia. Makanya ia iri sama Mus'ab. Mus'ab segitu solehnya, segitu kayanya, semenjak masuk Islam jatuh miskin, seluruh dunianya diambil.
Maka beliau ngebayangin, ya Allah, nikmat senikmat apa nanti di surganya Allah yang diterima oleh mushaf. Di saat orang mah iri sama Abdurrahman iri sama yang jatuh miskin. Apa bedanya? Hatinya udah Allah doang. Mau kaya mau enggak peduli, ya. Sedangkan kita hilang duit, ya Allah, nangis sedih, atulah hilang duitnya jadi penggugur dosa. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni. Tobat jarang, istighfar sedekah jarang, sedekah apa lagi, sholat lupa rakaat wae. Tapi kadang mimpi nggak nanggung-nanggung, ya Rasul, ya Allah, pengen nanti mah saya surganya tetanggaan sama Nabi di surga Firdaus, tapi sholat lupa rakaat wae. Zuhurnya 2:30, asalnya 2:30. Malaikat digeleng-geleng. Ya. Tapi Allah pengen nolong dia, sok dikabul biar ke surga. Tapi amalan kurang, gimana atuh? Ya soknya diuji, duitnya hilang, usahanya ditipu, ada yang mencaci, ada yang memaki. Cenah pengen ke surga. Ya. Makanya kalau kita masih ngerasa berat jalanin itu semua, yuk kalau pengen jujur. 1, terlalu cinta dunia. 2, kitanya belum pengen surga. Udah gitu aja. Ya. Lihat orang-orang soleh terdahulu, pahala banyak, dosa terampuni. Ujian lebih parah dari kita, tapi tetap lebih baik dari orang banyak. Ya, nggak ada tuh yang pundung. Kenapa? Dari awal tahu. Yang penting Allah suka. Ya. Kebayang Rasul pundung, lucu ya. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Gua kembali ke dia lekuai di batu dari hati. Pakai Sunda tuh. Ya. Nggak keren. Dan Islam gak akan sebesar ini kalau Rasul kita pundungan. Enggak tuh, tapi mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, ingin diancam, dibunuh sekalipun, Allah tidak berikan izin, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah tidak izinkan, sehelai rambut pun gak akan jatuh. Nah, ya, mantap. Apa itu? Dah, gitu aja. Kita lanjutkan ke Syekh ya. Udah datang belum? Udah ya. Oh gitu. Sekarang. Oh gitu. Pas Syekh datang saya duduk sini. Iya. Sip. Ininya penerjemahnya 3 dengan Mas. Atau ini W2 kan? Iya. Enggak, maksudnya stay-nya ini menghilang. Ya, kita kembalikan dulu ke Sada MC, masuk ke sesi selanjutnya ya.